Halo semuanya, kita lanjutkan pembahasan deret Fourier untuk perluasan interval. Perluasan interval deret Fourier. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, telah diketahui suatu fungsi dapat diungkapkan menjadi bentuk deret Fourier trigonometri seperti ini dan deret Fourier dalam bentuk bilangan kompleks atau eksponensial. Di dalam suku-suku deret Fourier yang telah diuraikan di atas, terdapat komponen atau suku sin nx, cos nx, dan eksponen inx yang mana memiliki periode sebesar 2pi. Daerah atau interval integralnya adalah dari minus pi sampai dengan pi. Integral ini dapat juga dihitung untuk interval pi sampai dengan 3pi, 3pi sampai dengan 5pi, dan seterusnya, asalkan periodenya adalah sebesar 2pi. Jadi, koefisien deret Fourier dapat dituliskan sebagai berikut. Mohon perhatikan bentuk dari batas bawah integral dan batas atas integral yang merupakan periode. Kita dapat juga menuliskannya menjadi integral minus pi sampai dengan pi. Selanjutnya, bagaimana jika intervalnya diubah dalam bentuk umum 2L? Untuk ini, maka sin nx akan memiliki bentuk sin n px per L dan cos nx menjadi cos n px per L. Mengapa? Perhatikan bentuk gelombang berikut. Kita sudah mengetahui bahwa satu panjang gelombang terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Satu periode atau satu panjang gelombang ini diungkapkan dengan 2pi. Oleh sebab itu, kita akan mengetahui bahwa setengah dari panjang gelombang adalah pi. Kita perlu mengubah sin nx dalam bentuk L. Maka perhatikan, bentuk sinusoidal adalah sin nx yang artinya merupakan sin knx dengan k merupakan bilangan gelombang. Artinya, dengan hubungan seperti ini, maka kita mengetahui bahwa nilai K adalah sama dengan 1. Sehingga K adalah 2pi per lambda sama dengan 1, maka 2pi sama dengan lambda. Atau pi sama dengan lambda per 2. Ambil salah satu bentuk penentuan koefisien Fourier, kita ambil untuk AN. Selanjutnya, kita perhatikan bentuk dari pi pada persamaan ini. Kita ubah bentuk pi-nya menjadi bentuk pi sama dengan lambda per 2. Pi menjadi 1 per pi menjadi 1 per lambda per 2. Batas atas integral 2pi kita ubah menjadi 2 kali lambda per 2. Dan k berubah menjadi 2pi per lambda. Kemudian kita lakukan manipulasi matematika, yaitu dengan menyimpan angka 2 di pembilang menjadi di penyebut. Sehingga kita dapatkan bentuk cos 2 pi nx per lambda ini sama dengan cos pi nx per lambda per 2. Kita sudah mengetahui bahwa lambda per 2 adalah pi, atau kita bisa mendefinisikan dia sebagai L. Maka kita dapat mengubahnya menjadi AN sama dengan 1 per L, batas bawah, integral batas bawah 0, batas atas 2L, fx cos n px per L dx. Lalu, sin nx nilainya akan sama dengan sin nx ditambah 2np. Tentunya sin nx akan bernilai sama dengan kelipatan dari 2pi. Sehingga sin npx per L akan sama dengan sin npx per L ditambah dengan 2np. Untuk menjumlahkan atau menyederhanakan bentuk ini, maka kita kalikan 2np ini dengan L per L. Sehingga akan kita dapatkan 2npl per L. Selanjutnya, kita bisa mengeluarkan ungkapan NP per L, sehingga sin NP per L dikalikan X plus 2L. Begitu juga untuk cos NPX per L. Hasilnya adalah cos NP
per L dikalikan X plus 2L. Yang artinya 2L ini adalah merupakan periodanya. Sehingga deret Fourier trigonometri semula seperti ini akan berubah menjadi seperti ini. Perhatikan yang tadinya cos X, cos 2X, cos 3X sampai cos NX berubah menjadi cos PX per L, cos 2PX per L sampai dengan cos NPX per L. Begitu juga untuk sin X menjadi sin PX per L sampai dengan sin NX berarti sampai dengan sin NPX per L. Dengan koefisien Fourier seperti A0 1 per L integral 0,2L fx dx, AN dan BN. Kemudian untuk deret Fourier kompleks berbentuk seperti ini, yang semula adalah eksponen INX berubah menjadi INPX per L. Begitu juga dengan koefisien Fourier dalam bentuk kompleks. Contoh, carilah uraian deret Fourier dari fx jika diberikan suatu fungsi akan bernilai 0 untuk x dari 0 sampai dengan L, akan bernilai 1 dari L untuk x dari L sampai dengan 2L. Langkah pertama adalah kita menggambarkan kurvanya terlebih dahulu. Jangan lupa untuk membuat kurva selengkap mungkin, sumbu X dan sumbu Y. Sumbu Y ini bisa juga kita ungkapkan dengan fx ya. Nah, kemudian kita plot. Untuk X dari 0 sampai dengan L, nilainya 0. Dari X L sampai dengan 2L, nilainya 1. Ini adalah 0 sampai 2L jika kita lihat merupakan selang dasarnya. Maka kita tinggal melakukan atau kita ekspansi ke ruas ke X positif selanjutnya dan ke sumbu X negatif dengan pola yang sama. Kita tuliskan terlebih dahulu deret Fourier dalam bentuk bilangan kompleks. Sehingga untuk koefisien Cn kita masukkan lagi bentuk 1 per 2L integral 0,2L fx eksponen min I n px per L dx. Kemudian kita ingat bahwa dalam soal fx akan bernilai 0 untuk x dari 0 sampai dengan L dan bernilai 1 untuk x dari L sampai dengan 2L. Sehingga kita pecah bentuk integral ini menjadi dua suku seperti ini. Suku yang pertama adalah untuk integral 0 sampai dengan L, di mana fx-nya adalah bernilai 0. Kemudian suku yang kedua adalah untuk integral dari L sampai dengan 2L, di mana nilai fx-nya bernilai 1. Sehingga kita dapatkan ungkapan seperti ini. Suku pertama tentunya akan bernilai 0, sehingga kita melanjutkan proses integral untuk suku kedua. 1 per 2L dikalikan integral dari eksponen min I n px per L adalah L dibagi min I n px dikalikan eksponen itu sendiri. Jangan lupa batas bawah L, batas atas 2L. Kita substitusi batas bawah dan batas atasnya, yaitu eksponen min I n p 2L per L dikurangi eksponen minus I n p L per L. Maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Bentuk eksponen 2I n p kita ubah ke dalam bentuk trigonometri menggunakan bentuk Euler. Mohon maaf, ini tidak ada I-nya ya. Nah, sehingga untuk suku pertama menjadi cos 2np dikurangi I sin 2np. Dikurangi suku kedua, cos np dikurangi I sin np. Kita ketahui bersama bahwa nilai sin kelipatan pi akan bernilai 0, berapapun n-nya. Sehingga untuk I sin 2np dan I sin np akan bernilai 0. Yang tersisa hanya cos 2np dikurangi cos np. Cos 2np tentunya akan senantiasa bernilai 1 karena cos kelipatan dari 2pi akan selalu bernilai 1. Sehingga kita dapatkan bahwa bentuk Cn akan bernilai minus 1 per
NPI untuk N sama dengan ganjil, untuk N ganjil, dan akan bernilai 0 untuk N bernilai genap. Selanjutnya kita menentukan C0. C0 kita tuliskan terlebih dahulu bentuk umumnya, yaitu 1/2L integral 02L fx dx. Kita dapatkan, jangan lupa bahwa untuk interval dari 0 sampai dengan L, nilai fx bernilai 0, dan dari L sampai dengan 2L, nilai fx bernilai 1. Sehingga kita hanya bisa mengintegralkan atau mengoperasikan pada suku kedua saja, karena suku pertama bernilai 0. C0 sama dengan 1/2L, integral dari dx adalah x, batas bawah L, batas atas 2L. Kita substitusi, maka 1/2L, X batas atas adalah 2L dikurangi X batas bawah, yaitu L. Sehingga kita dapatkan 1/2L dikalikan L. Hasilnya adalah setengah. Akan diperoleh deret Fourier dari fx seperti ini, maka kita substitusi untuk masing-masing C1, C2, C3, sampai dengan Cn, C1, C-1, C-2, sampai dengan C-N. Maka kita dapatkan bentuk seperti ini. Terima kasih.